Ketua KB Kota Tangerang atau yang mewakili, yang kami hormati Pebimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Bapak Eko Sudono, yang kami hormati Ketua PADI Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua PADI Kota Tangerang, yang kami hormati Ketua PADI Kabupaten Tangerang, yang kami hormati pengurus Pura Agung Kertajaya Tangerang, dan Ketua dan tim pelaksana Pura Ramah Anak Pura Agung Kertajaya Tangerang, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan deklarasi tim pelaksana Pura Ramah Anak di Pura Agung Kertajaya Tangerang ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program Pura Ramah Anak merupakan sebuah gerakan mulia yang dicanangkan oleh Parsada Hindu Dharma Indonesia dan juga oleh pemerintah Kota Tangerang lewat program Rumah Ibadah Ramah Anak atau RIRA sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pura sebagai rumah ibadah yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak. Anak-anak merupakan generasi penerus dan pewaris Dharma, serta menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka dapat beribadah, belajar, dan beraktivitas di lingkungan pura dengan rasa aman, terlindungi dengan dan penuh rasa kasih sayang. Deklarasi pada hari ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, melainkan merupakan komitmen pengurus dan seluruh umat di lingkungan Pura Agung Kertajaya Tangerang ini untuk menjalankan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak. Melalui pembentukan tim pelaksana Pura Ramah Anak ini, kita bertekad untuk menciptakan lingkungan pura yang bersih, tertata, dan aman bagi anak-anak, menyediakan ruang dan kegiatan pembinaan yang mendukung perkembangan karakter, spiritual, dan sosial anak-anak, membangun budaya sadar anak di kalangan umat, pengurus, serta pelaksana kegiatan keagamaan di lingkungan Pura Agung Kertajaya Tangerang ini, menjalin koordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang, PHDI Kota Tangerang selaku Majelis Umat Hindu di Kota Tangerang, dan komunitas masyarakat demi keberlanjutan program ini. Pada hari ini kami sangat berbahagia dan merasa terhormat atas kehadiran Kepala Dinas DP3 AP2KB Kota Tangerang atau mewakili beliau, Pebimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Ketua PADI Provinsi Banten, Ketua PADI Kota Tangerang, dan Ketua PADI Kabupaten Tangerang. Kehadiran Bapak menjadi wujud nyata dan dukungan moral sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keagamaan, keumatan, khususnya dalam membangun Pura Agung Kertajaya Tangerang sebagai Pura Ramah Anak. Harapan kami setelah deklarasi ini, seluruh tim pelaksana dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tulus ikhlas demi terwujudnya Pura Ramah Anak, dan umat semakin memiliki kesadaran untuk menjaga pura sebagai tempat ibadah sekaligus ruang edukasi bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus kita. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekeliruan selama pelaksanaan acara ini. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan tuntunan, keselamatan, dan kerahayuan bagi kita semua. Om. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Titiang. Sebelumnya terimalah pantun. Pantun penyambutan iki. Pergi petang ketemu tunangan, bersenandung hati karena rindu. Selamat datang para tamu undangan, di Pura Agung Kertajaya kita ketemu. Pak
hadir kerja mencari cuan, memakai dasi sambil memasak. Kita hadir karena satu tujuan, deklarasi Pura Ramah Anak. Sebelum lanjut, biar suasananya gembira, kita ada yel-yel. Kalau yang bilang Pura Agung Kertajaya, jawabannya Pura Ramah Anak, aman, nyaman, menyenangkan. Pura Agung Kertajaya, Pura Ramah Anak, aman, nyaman, menyenangkan. Siap? Pura Agung Kertajaya, Pura Ramah Anak, aman, nyaman, menyenangkan. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Om Anabhadra Krato Yantu Swata. Jero gede lanang istri, pinandita lanang istri yang disucikan, sana banget wang ketiang. Yang terhormat Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Eko Sudono yang sudah berkenan hadir. Ketua Harian PHDI Provinsi Banten, Bapak Iqbal Salib Ratmaja, suksema sampun rendang rauh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2 KB, Bapak Wilopo Tetuko Sigit ST. Selamat datang Bapak bersama tim, luar biasa Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian Ketua Pengurus Rumah Ibadah Pura Agung Kertajaya, Bapak Madeswarte. Yang kita hormati Ketua Yayasan Widya Kertajaya, Bapak Wayan Susena. Kemudian yang kita hormati Ketua PDI Kabupaten Tangerang, Bapak Wayan Karyani, luar biasa sudah berkenan hadir. Yang kita hormati Ketua Tim Pelaksana Pura Ramah Anak, Bapak Nyoman Marse, luar biasa. Kemudian Ibu-ibu Sekegong Gita Ratnaswari, luar biasa. Bapak Ibu, terkhusus untuk ibu-ibu Sekegong Gita Ratnaswari, kemarin sudah ikut festival budaya. Kemudian hari ini ikut berpartisipasi mensukseskan deklarasi hari ini. Pada kesempatan ini kita selaku Ketua PDI mohon ampun banget, kemarin tidak bisa ikut serta dalam festival, tetapi bukan berarti itu tidak mendukung. Oke? Sebagai bentuk dukungan, mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi sarana pembinaan. Yes, ini aja. Dan yang paling utama, marilah kita memanatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Yang Dewasa. Karena atas asung kerta wara nugerahnya lah kita pada hari ini bersama-sama bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun untuk menghadiri deklarasi tim pelaksanaan Pura Ramah Anak Pura Agung Kertajaya. Ini yang patut kita syukuri. Kenapa kita harus syukuri? Karena di belah sana banyak saudara-saudara kita sedang menderita. Menderita karena musibah. Apakah mereka sehat? Apakah mereka makan? Kita tidak tahu. Mari kita bantu doa. Semoga semua musibah bisa diatasi dengan baik dan saudara-saudara kita bisa aman, nyaman, serta berbahagia kembali. Selanjutnya,
dalam rangka mewujudkan lingkungan pura yang aman, nyaman dan ramah anak sesuai dengan deklarasi dan bimbingan teknis pura ramah anak yang dilaksanakan oleh semua pura yang ada di Provinsi Banten, yang diselenggarakan oleh PHDI Provinsi Banten di Wantilan Pura Eke Wuranante pada tanggal 10 Agustus 2025. Maka pada hari ini pengurus rumah ibadah Pura Agung Kertajaya melaksanakan deklarasi tim pelaksana Pura Ramah Anak sebagai wujud komitmen yang sudah disepakati pada tanggal 10 Agustus 2025 setelah tim pelaksana Pura Ramah Anak Pura Agung Kertajaya terbentuk. Kami sebagai pengurus PHD Kota Tangerang sangat mendukung sekaligus sebagai penanggung jawab terlaksananya Pura Ramah Anak di lingkungan Pura Agung Kertajaya. Untuk itu, sebagai wujud dimulainya pelaksanaan Pura Ramah Anak, maka kami sudah membentuk susunan pengurus tim pelaksana Pura Ramah Anak yang diketuai oleh Bapak Inyoman Maharse SK dengan SK PHDI Kota Tangerang nomor 020-PHDI-10-2025. Adapun susunan pengurus tim pelaksana Pura Ramah Anak terlampir. Selanjutnya akan kami serahkan sekaligus sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Pura Ramah Anak di lingkungan Pura Agung Kertajaya. Demikian sambutan yang bisa anak sesuai dengan program pemerintah yang bekerjasama dengan Parisade Hindu Dharma. Terima kasih. Om Santi. SK pada hari ini telah dilaksanakan dari Ketua PHDI Kota Tangerang Bapak Igusti Dearta SPD kepada Ketua Tim Pelaksana Pura Ramah Anak Bapak Inyoman Maharsa SE telah diberikan. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan cara menyapa saudaranya yang di sebelah kanan. Luar biasa. Tegol yang sebelah kiri. Apa kabar hari ini? Baik. Sangat baik, luar biasa. Nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Om Awigina Mastu Namo Sitem. Om Sudiastu Tat Astu Swahe. Yang saya hormati para pinanite lanang istri sanes sampun disucikan. Yang saya hormati Pambimas Indo Kanwil Kemenak Provinsi Banten Bapak Eko Sudono. Yang saya hormati Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak P3H Kota Tangerang Bapak Wilopo Detiku Sigit SD. Yang saya hormati Ketua PHD Provinsi Banten Bapak IB Alif Wiratmaje SA Mhum. Yang saya hormati Ketua PHD Kota Tangerang Bapak Igusti Made Ate SPD. Yang saya hormati Ketua PHD Kabupaten Tangerang Bapak Iwayan Karyana. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pija Kertajaya Bapak Insinyur Wayan Suseno MM. Yang saya hormati Ketua Pasraman Kertajaya Bapak Dr. Ketut Budiawan SH SPDH MH MPilH. Yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi Pasraman Kertajaya. Yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucap puji syukur kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berkumpul dalam kegiatan deklarasi tim pelaksana Pura Ramah Anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberkahi kesehatan dan kedamaian.
Bapak Ibu para hadirin semuanya, program RIRA merupakan program nasional yang menyamakan persepsi dan pemahaman tentang upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi melalui lembaga-lembaga keagamaan dan rumah ibadah. Pengurus rumah ibadah Pura Agung Kertajaya selama ini telah mengikuti dan menghadiri acara-acara deklarasi peresmian pura sebagai pura ramah anak. Yang pertama adalah Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta Timur, yang mana pada saat itu telah diresmikan oleh Menteri PMK pada 2 September 2023. Kemudian di wilayah Provinsi Banten juga mendeklarasikan 6 pura sebagai gerakan nasional pura rumah anak, termasuk Pura Agung Kertajaya yang ada saat ini, yaitu yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2025. Sosialisasi RIRA dan pelatihan konvensi hak anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Tangerang pada tanggal 23 September 2025 dan tanggal 15-16 Oktober 2025. Bapak Ibu para hadirin semuanya, dari pijakan itulah maka kegiatan pada hari ini 7 Desember 2025 Pura Agung Kertajaya berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan pura sebagai ramah anak dengan slogan mewujudkan pura sebagai ruang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Tim pelaksana telah membentuk bidang-bidang tugas untuk menyelesaikan acara pura ramah anak adalah telah dibentuk bidang keagamaan dan spiritual, bidang kesenian, kebudayaan dan publikasi, bidang forum anak, bidang pendidikan, iptek dan pemberdayaan SDM, bidang kesehatan, bidang pengawasan, monitor dan evaluasi, dan bidang bimbingan konseling, bimbingan bidang sarana dan prasarana. Bapak Ibu para hadirin, bidang-bidang ini telah menyikapi, mengadakan identifikasi yang ada di lingkungan pura, yang mana apa yang sudah dimiliki, ada juga apa yang belum dimiliki. Pertama, yang paling utama yang kita belum miliki adalah taman tempat bermain, toilet untuk anak-anak, baik perempuan maupun laki, wastafel tempat cuci tangan, CCTV, internet juga belum ada. Karena apa? Karena dananya belum ada. Dengan harapan setelah ini dideklarasikan, ke depannya dari pihak DP3AP 2KB Kota Tangerang dapat membantu memfasilitasinya, termasuk program-program kegiatan secara rutin yang nantinya kita sudah program dalam 1 tahun dari mulai bulan ini sampai Desember 2026. Dan tak lupa juga dengan harapan Bapak Wali Kota dapat menerbitkan SK Pura Agung Kertajaya sebagai pura ramah anak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian
dan dukungan kita bersama sebagai kebijakan Kota Tangerang Layak Anak dan tercapainya Indonesia Layak Anak di tahun 2030. Bapak Ibu, kami selaku tim didikan dari PRD Kota, kami pun ada pantun penutup. Jalan-jalan ke Kota Tangerang. Jangan bilang cakep, udah tua. Bilang ramah. Ya, ramah gitu ya. Jalan-jalan Agung Kertajaya. Mudah ramah, aman, nyaman, menyenangkan. Terima kasih. Om Santi Santi.
rumah senang di Pura Tengan. Dengan yang mana hatiku selalu senang. Om Mangga Namastu Namo Siddham Om Siddhi Rastu Tata Suswaha Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sampun disucikan, bermangku lanang istri, bermangku gede lanang istri. Yang sama-sama kita hormati Ketua PHDI Provinsi Banten Bapak Alit, yang sama-sama kita banggakan dan hormati juga Bapak Tetuko, Bapak Wilopo Tetuko dari BP3 AP2KB. Singkatannya panjang sekali tapi intinya perlindungan anak dan perempuan gitu. Jadi tetaplah menjadi pelindung anak kecil, karena Tetuko itu kan Gatot Kaca ketika kecil kan. Gatot Kaca ketika kecil namanya adalah Tetuko. Cocok tak melindungi anak kecil. Kemudian Ketua PHDI Kota Tangerang Aji Arte, Ketua PHDI Kabupaten Tangerang Pak Wayan, Ketua Yayasan Kertajaya Widya Kertajaya, Ketua Banjar, Ketua Purarama Anak Pak Nyoman, ini semua Ibu, Ketua WHDI Provinsi juga Ibu, Ibu-ibu juga semuanya. Pokoknya kalau ibu-ibu udah tampil, bapak-bapak lewat ya. Itulah ketika perempuan berdaya. Astungkara pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan rahayu sehat, tidak kurang satu apapun, menghadiri deklarasi tim pelaksana Pura Ramah Anak, mewujudkan Pura sebagai ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Ini luar biasa sekali. Jadi kita tahu bahwa secara karakter Bapak Ibu, saya menilai bahwa Pura Agung Kertajaya ini juga sudah memenuhi syarat untuk bukan hanya rumah anak, tetapi bukan hanya ramah anak, tetapi pura atau tempat ibadah yang memang ramah. Yang pertama juga ramah kepada lansia, saya pikir. Nah, kepada pengurus pura ini penting juga, karena lansia ini juga anak Pak, anak lingsir kan. Ramah anak juga, anak lingsir, kepada anak sane suka menjalan nih kan, disabilitas nih kan. Nah itu ramah juga kepada pura, kepada lansia, ramah disabilitas, ramah apalagi, ramah lingkungan. Nah itu penting, itu eko rumah ibadah namanya. Jadi ada indikatornya ketika pura kita juga ramah lingkungan. Apa salah satu contohnya adalah hemat energi, penggunaan lampu yang hemat energi, recycle air, dan sebagainya. Jadi kita ketika bicara ramah lingkungan tidak hanya bicara menanam pohon, tapi bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita ramah terhadap lingkungan, meminimalisir penggunaan energi ya, tidak secara berlebihan seperti itu. Jadi itu juga bagian dari pura yang ramah. Selain itu kita juga ramah terhadap kerukunan, itu juga bagian dari pura yang ramah. Karena kita pura ini bukan hanya fungsi spiritual tetapi juga fungsi sosial. Pada saat ini kita dihadiri oleh orang-orang yang kita hormati bersama dari yang kita banggakan dari pemerintah kota Tangerang. Beliau juga berkeyakinan lain, ya kita juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung kerukunan. Kita melaksanakan itu di pura, berarti paling tidak indikator itu ramah kerukunan juga sudah Pura Kertajaya ini dapatkan, kan seperti itu. Tentunya kami Bapak Ibu dari
Kementerian Agama sangat menyambut ini karena ini bagian dari program kita di Kementerian Agama, juga program yang bekerja sama dengan PHDI, bahwa pura ramah anak dan pura ramah lingkungan dan pura ramah kerukunan dan pura ramah-ramah yang lain tentu akan kita sepakati untuk ditumbuh kembangkan di wilayah Banten ini, bahkan di seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa deklarasinya pada tanggal 10 Agustus di Pura Eka Wirananta di provinsi, kita bersama-sama hadir pada waktu itu, dan kita sudah bersepakat, berkomitmen bahwa seluruh pura yang ada di Provinsi Banten akan menjadi pura yang ramah anak, akan menjadi pura yang ramah lingkungan, akan menjadi pura yang ramah kerukunan. Dan semua itu menjadi komitmen kita agar kita bisa bersama-sama menjadi bagian yang menyumbangkan nyala api dari tekad bangsa Indonesia menyak 2045. Bapak Ibu, Mas Dharma, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kami mendukung, sangat-sangat mendukung. Mudah-mudahan program Pura Ramah Anak ini benar-benar bisa menjaga anak kita secara mental maupun secara psikis maupun secara material maupun secara fisik. Kita jaga anak kita untuk mempersiapkan generasi muda Hindu ke depan menyambut generasi emas 2045. Saya tadi dititipin untuk bikin pantun, saya mendadak bikin pantun. Tolong cakepnya ya, udah lama saya nggak dibilang cakep. Burung camar terbang ke angkasa. Saya jadi berbunga-bunga. Mencari ikan di tengah samudera. Jika pura nyaman bagi semua usia, umat Hindu damai sentosa. Matur suksma, terima kasih. Mohon maaf atas kurangannya, terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Pembimas Hindu Provinsi Banten Bapak Eko Sudono. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Banten Bapak IB Alit Wiratmaja. Yang saya hormati Ketua PHDI Kota Tangerang Bapak Gusti Mada Arta. Yang saya hormati Ketua PHDI Kabupaten Tangerang Bapak Letkol ARH Purnawirayan Iwayan Karyana. Yang saya hormati pengurus rumah ibadah PAKJT Tangerang Bapak Imada Suwarta. Yang saya hormati Ketua Yayasan Vidya Kertajaya dan Ketua Pasraman Bapak Wayan Susena. Yang saya hormati Ketua Tim Pelaksana Pura Ramah Anak Bapak Nyoman Maharsa. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Ibu Hajah Laila Munajah beserta tim dari DP3AP2KB, dan tentu yang saya banggakan seluruh jamaah Pura Agung Kertajaya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam kegiatan deklarasi Pura Ramah Anak. Sebelumnya terima kasih kami dari pemerintah mewakili pemerintah Kota Tangerang. Mohon maaf seharusnya Pak Kadis yang datang di sini karena ada kegiatan dengan Wali Kota. Mohon maaf, saya selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak yang mewakili. Tadi ada pertanyaan sebelumnya, katanya kok laki-laki ngurusin perempuan, pokoknya kok laki-laki ngurusin perempuan. Saya juga bingung, Mbak. 2023 saya ditunjuk sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya juga kaget karena saya sarjana teknik. Saya awal masuk 2009 di perindustrian, pindah ke perdagangan masih nyambung ya, pindah ke Disnaker masih nyambung ya, pindah ke lingkungan hidup masih nyambung. 2023 saya dipindah di perlindungan perempuan dan anak. Bingung saya juga.
oh kenapa sarjana teknik ditaruh di sini gitu. Tapi ya itulah kebijakan dari Pak Wali Kota yang mungkin ya kabit sebelum saya semua perempuan belum pernah kabit laki-laki, baru saya laki-lakinya. Mungkin setelah saya jalani memang ternyata tugas ini sangat berat. Bagaimana melindungi perempuan dan anak sekota Tangerang, terutama dari kekerasan. Karena kalau sudah mengalami kekerasan, apabila kita tidak bijak atau tidak tenang dalam menanganinya, bagaimana korban tidak tenang, kita yang menangani tidak tenang, bagaimana mau selesai permasalahan-permasalahan itu. Mungkin kalau perempuan mah agak bingung ngambil keputusan. Kalau laki-laki, awalnya saya juga bingung Pak, sampai nangis juga Pak melihat setiap hari, maaf, ada yang diperkosa, ada yang dilecehkan anak-anak kita. Ya mungkin itulah saya ditugaskan ya oleh Allah mungkin di sini, ditempatkan di sini untuk melakukan kebaikan terhadap terutama perempuan dan anak. Bapak Ibu sekalian, mungkin para hadirin, sebenarnya rumah ibadah ini sudah ramah anak, nggak perlu lagi gini ya. Mungkin kalau saya bisa bikin SK-nya saya bikinin sekarang Pak, tapi saya nggak boleh, wali kota yang boleh Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pura Agung Kertajaya, Pura Ramah Anak. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa kita berharap pura ini menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak. Saya lihat di sini dari tadi, dari pertama datang, sebelumnya informasi dari Pak Nyoman, benar enggak? Karena saya belum pernah lihat, maaf. Kalau lihat, oh iya benar, ada kegiatan budaya, ada kegiatan anak-anak sekolah minggu yang Pak Nyoman bilang. Ya apalagi, hampir semua lengkap. Cuman tadi katanya kurang sarana prasarana. Sarana prasarana di sini nggak harus berbentuk fisik Pak. Saya rasa bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Sebagai tadi, membuat anak aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, sekarang saya tanya ke anak-anak nih, udah aman belum di sini? Anak-anak aman nggak? Nyaman nggak? Menyenangkan nggak di sini? Ya sudah. Kan anak-anak Pak yang merasakan. Kalau kata bapak-bapaknya enggak kok, nyaman, aman, menyenangkan. Saya tanya anak-anak yang enggak, bohong. Nah, itu nggak jadi, saya pulang saya berarti. Tapi alhamdulillah tadi saya lihat anak-anak melihat kegiatan-kegiatannya sangat positif, sangat bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Bapak Ibu sekalian, deklarasi ini tadi saya berharap tidak hanya seremonial belaka, tapi juga komitmen bersama. Biasanya kan kalau yang sudah-sudah, yang penting seremonial, kelihatan, masuk berita, ya ini ada mas wartawan nih, masuk berita, habis itu mah udah, gitu kan, bener nggak? Kita tidak mau seperti itu. Kami pemerintah Kota Tangerang terus mendorong bagaimana semua rumah ibadah yang di Kota Tangerang ini menjadi ramah anak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kota Tangerang ini sudah mendapat standarisasi atau mendapat penghargaan Kota Layak Anak sejak tahun 2017. Sudah 7 kali mendapat penghargaan, dari mulai tingkat Pratama 2 kali, tingkat Madya 1 kali, dan 4 kali tingkat Nindya. Ke depan kita berharap Kota Tangerang ini naik ke tingkat utama dan bahkan ke tingkat Kota Layak Anak paripurna. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan untuk mencapai nilai tertinggi itu. Ya salah satunya rumah ibadah ramah anak ini. Ini sangat luar biasa, pura ini, karena pertama di Kota Tangerang yang mencanangkan bahwa pura ini ramah anak, rumah ibadah ramah anak. Ramah anak berarti berkomitmen dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Hak anak ada 4, yang hak dasarnya, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, juga partisipasi. Di sini tentunya anak-anak hidup dengan layak, tumbuh kembangnya diperhatikan atau tidak, perlindungannya bagaimana, partisipasinya bagaimana. Tentunya semua ini berangkat dari perlindungan anak.
Nah, ini yang terpenting dari dibilang ramah anak. Kalau masih terjadi kekerasan terhadap anak-anak kita di lingkungan kita, belum bisa dibilang ramah anak. Itu kunci utamanya. Oke, ada tempat bermain, bisa diciptakan. Oke, ada sarana prasarana, ada kebijakan, ada nilai-nilai yang ditanamkan. Tapi kalau masih ada anak yang mengalami kekerasan, tidak bisa dibilang ramah anak. Benar nggak, Pak? Ada nggak di sini yang pernah mengalami kekerasan? Biasanya ada, ya nggak? Apa? Bullying ya. Paling tidak itu. Kalau bisa di sini no bullying. Oke. Kami dari DP3P2KB mempunyai unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang tugasnya setiap hari menerima pengaduan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2023 ada 239 laporan dengan 270 korban. 2024 ada 314 kasus dengan 328 korban. Tahun ini belum habis Desember sudah meningkat lagi lebih dari 314 kasus. 60% adalah anak-anak. Apa kekerasannya? Ya bullying satu, atau psikis, bahkan kekerasan seksual yang luar biasa saat ini. Jadi 60% Pak yang mengalami. Jadi kita harap dengan dicanangkannya rumah ibadah, dideklarasikan rumah ibadah ramah anak ini, tidak ada lagi jemaah di sini, anak-anak kita yang di sini mengalami kekerasan. Dan apabila mengalami kekerasan, mereka tidak sendiri. Ada yang memfasilitasi untuk melaporkan. Ada tempat untuk mereka mengadu. Paling tidak sebelum ke kami, nanti kepada tim dibentuk Pak, dibentuk SK 1 lagi Pak. Izin SK 1 lagi tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di Pura. Kalau mau bos boleh tugasnya di tim Bapak ya tadi tim pelaksana, atau bikin tim satu lagi yang apabila tadi melihat, mendengar atau merasakan terjadinya kekerasan itu bisa melaporkan melalui tim itu dulu. Apabila tidak bisa ditangani, lapor kepada kami ke UPTD PPA. Sebenarnya ini bukan anak aja Pak, perempuan juga. Kami ya tadi 40%-nya perempuan. Biasanya kalau perempuan maaf KDRT kasusnya ya. Nah ini yang penting daripada rumah ibadah ramah anak ini, karena masih terjadi di luar sana. Tidak ada yang tempat yang nyaman, aman dan menyenangkan. Ternyata masih banyak anak-anak kita mengalami kekerasan, perempuan, anak ya. Seharusnya tidak ramah anak aja, ramah perempuan juga Bu. Jadi nanti ya untuk yang posko pengaduan tidak hanya anak aja, perempuan. Jadi perempuan dan anak. Perempuan dari umur dalam kandungan sampai dengan meninggal itu menjadi tanggung jawab kami dalam perlindungannya. Kalau anak khusus laki-laki hanya sebatas sampai dengan 18 tahun. Sampai dengan 18 tahun itu